Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, kami selalu mengajak kita semua untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi takwa itu merupakan sasaran utama di dalam pelaksanaan ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah saum dipardukan agar menjadi manusia bertakwa. Ibadah saum di bulan Ramadan sejatinya bukan sekedar ritual menahan lapar dan dahaga, disertai bukan hanya menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi lebih dari itu. Syariat ini memposisikan saum sebagai institusi pendidikan komprehensif atau madrasah ruhiyah yang dirancang untuk merekonstruksi dan memanifestasikan kualitas terbaik sebagai seorang hamba yang mukmin. Sidang Jumat rahimakumullah, jelas dalam ayat yang saya bacakan tadi, sasaran utama ibadah saum adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, dipardukan kepada kalian beribadah saum kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti dipadukan kepada umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah 183 ini secara substansial, jadi takwa itu menjadi sasaran utama. Apa takwa? Banyak tentu saja artinya. Yang diantara pengertian takwa adalah al-ittiqa wal hifdu an iqabid dunya wa iqabil akhirah. Al-ittiqa, kuat, pandai menahan diri, pandai mengendalikan diri, al-ittiqa. Wal hifdu, dan pandai menjaga diri, an iqabid dunya, dari dampak negatif hidup di dunia, dari tantangan di dunia, wa iqabil akhirah, dan tantangan hidup atau siksaan di akhirat. Salah satu pelaksanaannya tentu sering ditafsirkan imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Tapi makna pokok takwa itu adalah al-ittiqa, berasal dari kata wiqayah yang berarti kuat. Jadi kalau begitu, saum itu membina, mendidik kita sebagai muslim
harus menjadi mukmin yang kuat. Itu sasaran utama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif dibanding dengan mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itulah yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum membina harus menjadi mukmin yang kuat. Jadi diuji dengan tidak makan, tidak minum di siang hari, memindahkan makan dan minum dari siang ke malam. Itu sebagai ujian sampai di mana kekuatan mulai dari jasmani, fisik kita, tidak makan, tidak minum, agar tetap bertahan, agar tetap kuat, agar menjadi manusia yang memiliki wiqayah. Dan yang memiliki kekuatan itu adalah yang khair, yang paling baik, wa ahabbu ilallah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kullin, walaupun di dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, bagi mukmin itu khair, selalu baik. Baik dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan lemah, mukmin itu tetap baik. Fi kullin, dalam segala situasi dan kondisi apapun. Baik ketika dia memiliki kedudukan terendah dalam sosial, dalam jabatan, dalam kedudukan, dalam harta, apalagi apabila dia memiliki jabatan tinggi, harta melimpah, semakin kuat. Karena fi kullin khair. Oleh karena itu ikhris, bersungguh-sungguhlah mencari kekuatan ala ma yanfa'uka, atas apa yang bermanfaat padamu. Ikhris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah, serta minta pertolonganlah hanya kepada Allah. Bantuan pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia itu saling tolong. Kita berusaha harus menjadi penolong, menolong orang yang lemah, bukan menggantung pertolongan kepada sesama manusia. Kalau kita bergantung tentang pertolongan hanya kepada Allah, kalau kepada manusia saling tolong. Jadi tanggung jawab kita itu menolong orang. Oleh karena itu, wasta'in billah, mintalah pertolongan, bergantunglah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wa in asobaka, namun apabila terkena kepadamu syai'un, sesuatu musibat yang tidak menyenangkan, fala takul, jangan engkau katakan lau anni. Jadi kalau kita terkena musibah, terkena kegagalan, terkena kendala, jangan mengatakan andaikan aku, andaikan aku, andaikan begini, andaikan begitu. Itu jangan engkau katakan seperti itu. Karena pertolongan hanya bergantung kepada Allah, kepada sesama manusia saling tolong. Kenapa? Perkataan anni fa'altu lau anni fa'altu itu tidak cocok diucapkan oleh mukmin, karena kada wa kada. Karena apa yang cocok apabila terjadi kegagalan? Walakin kul qadarullah, itu adalah takdir Allah. Jadi sidang Jumat rahimakumullah,
mengucapkan itu takdir Allah apabila sudah terjadi. Jadi ketika usaha jangan mengandalkan takdir. Kalau kita niat berjuang baik, berjuang untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, berjuang membela agama Allah maupun berjuang untuk kehidupan sehari-hari di dunia maupun di akhirat kelak, jangan kumaha takdir. Harus berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin. Tapi kalau ternyata sudah usaha semaksimal mungkin gagal, baru itu adalah takdir Allah. Jadi ucapan itu takdir Allah itu setelah berusaha dan mengalami kegagalan. Demikian pula apabila mengalami keberhasilan, takdir Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, takdir itu kita imani, tapi bukan mengandalkan kepada takdir, bukan menyerahkan kepada takdir. Berserah diri itu hanya kepada Allah. Karena apa? Karena mengucapkan lau anni, andaikan itu taftahu amala syaitan, itu merupakan pembuka perbuatan setan. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ini jelas memberikan dorongan kepada kita untuk semangat berjuang untuk menjadi mukmin yang baik. Utamanya Ramadan itu bukan bulan lemah, bukan bulan kemalasan. Keliru hadis dhaif dijadikan dasar. Naumus shaim ibadah, tidur orang saum itu ibadah. Itu kan hadisnya dhaif, bahkan maudu, jadi jangan dijadikan dalil. Boleh tidur siang maupun malam, tetapi bukan sebagai ibadahnya tidurnya, tapi siap beribadah, siap membina diri menjadi mukmin yang kuat. Karena apa? Mukmin yang kuat itu al mukminul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Itu frasa pertama, al mukminul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Kemudian yang kedua, ihris ala ma yanfa'uka, semangat untuk meraih manfaat, sebanyak-banyaknya manfaat. Apa yang memberikan manfaat kepadamu, baik manfaat pribadi, manfaat keluarga, manfaat masyarakat, manfaat negara, manfaat ritual, manfaat sosial. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada sesama manusia. Wasta'in billah, minta pertolongan, bergantung pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada apapun, bukan kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu saling tolong, memberikan pertolongan, bukan menggantungkan pertolongan. Karena di situ wasta'in billah wala ta'jaz, jangan menjadi manusia yang lemah. Pada saum itu harus menjadikan kita sebagai mukmin yang kuat, mulai dari mental, walaupun dalam keadaan apapun tetap membawakan kebaikan. Karena fi kullin khair. Wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu kada wa kada. Apabila ternyata sudah berusaha menjadi mukmin yang kuat, apabila kita berusaha dalam segala aspek kehidupan duniawi, ternyata menemukan kegagalan, menemukan kendala, jangan katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan mengatakan andaikan.
tapi katakanlah itu takdir Allah. Artinya iman kepada takdir harus kita benar-benar yakinkan, tapi bukan berserah kepada takdir. Berserah itu kepada Allah dan mengatakan qadarullah apabila sudah terjadi, baik meraih usaha itu sendiri maupun mengalami kendala, baru kita katakan itu takdir. Karena perkataan lau anni fa'altu kana wa kada, maka itu taftahu. Rasul bersabda fa inna lau itu taftahu amalas syaitan. Andaikan gitu begitu begini itu adalah membuka pintu setan. Sidang Jumat rahimakumullah, semoga saum yang dilaksanakan oleh kita menjadi manusia takwa yang memiliki kekuatan dalam segala aspek kehidupan, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di dunia kini maupun di akhirat kelak. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, dari khutbah yang pertama tadi, kalau saya garis bawahi ada 11 poin yang dapat kita peroleh. Pertama, saum mendidik mukmin menjadi kuat. Kedua, mukmin kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Ketiga, kepada sesama manusia hendaklah saling tolong, bukan menggantungkan pertolongan. Empat, pertolongan yang diharapkan hanya dari Allah. 5. Jangan lemah walau keadaan lapar dahaga. Dia tetap kerja keras dan penuh semangat. 6. Usaha keras, tapi jika gagal yakini itu takdir Allah Subhanahu wa taala. 7. Mengucapkan itu takdir Allah apabila sudah terjadi, sudah berusaha. Kemudian ke-9, kata-kata andaikan jangan jadikan keluhan, jangan jadi perkataan utama. Kemudian yang ke-10, hindari pengaruh setan yang senantiasa dorong kepada negatif. Dan ke-11, takdir yang baik harus kita raih dan kita tinggalkan takdir yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang baik kepada kita semua dalam rangka meraih mukmin yang takwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab wa amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.